studio Jambi TV, kita sambut Gubernur Kupas Abis. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Muhtadi Putranusa dalam acara Kupas Habis Jambi TV. Program ini didukung oleh Jambi Independen, Jambi One, IMC News ID, D Radio, dan Bungo TV. Pemirsa, untuk memilih calon pemimpin Jambi yang akan datang, perlulah pertimbangan dari semua sisi. Media sebagai bagian dari pilar demokrasi turut bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat sudah sepantasnya media mengambil posisi strategis. Malam ini kita menghadirkan para pelaku media sebagai narasumber. Kita ingin mendengar seperti apa pemimpin yang akan dibutuhkan Jambi ke depan. Baiklah, saya perkenalkan narasumber kita pertama, yaitu Bung Heri Rawas. Beliau adalah Sekjen PWI Provinsi Jambi. Kita beri tepuk tangan para penonton. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bung Pirma Satria, Sekjen dari SMSI Provinsi Jambi. Dia juga sehari-hari selaku Pimret Jambi Epres. Kita beri aplaus kepada narasumber kita ketiga yaitu Bung Nugroho Kusumawan, Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia. Kita sambut Bung Nugroho. Narasumber kita empat, ini Bung Suang Sitanggang. Beliau sehari-hari adalah News Manager Tribun Jambi. Kita sambut Bung Suang. Kemudian narasumber kita kelima yaitu Bung Rojali. Dia adalah Kepala Bidang LPU RRI Jambi. Kita sambut Bung Rojali. Dan narasumber kita keenam yaitu Bapak Muhammad Haramen. Dia salah satu wartawan senior yang saat ini sudah beralih posisi. Kita sambut Bung Haramen. Nah, pertama kita beri kesempatan kepada, sesuai tema kita pada malam itu, Pilgub Jambi dalam perspektif media. Mungkin Bung Heri bisa memberikan bagaimana pendapat perspektif media dalam perunit. Silakan. Waktu 4-5 menit. Ya, sesuai fungsinya, salah satu media itu memberi informasi. Tentunya dalam menghadapi Pilgub Jambi ini, media harus memberi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat memilih pilihan itu memang realistis dan melihat kinerja serta janji-janji politik. Mungkin itu dulu Bung Muhtadi. Di sisi lain, fungsi media juga harus memberi kegembiraan ke masyarakat bahwa Pilgub ini adalah pesta masyarakat, pesta kita semua. Jadi memang harus menjaga ruang publik itu menjadi satu pencerahan yang mengembirakan, hingga nanti dalam proses Pilgub itu tidak terpecah belah karena isu-isu yang tidak seharusnya. Kemudian juga memberi pendidikan politik ke masyarakat bagaimana menggunakan hak politiknya dan baik. Karena dalam memilih pemimpin ini, kalau salah ya lumayan 5 tahun kita harus menanggung untuk menghambat kemajuan atau memajukan Jambi khususnya.
Itu mungkin perspektif kita dari PWI. Kemudian kami juga sesuai dengan fungsi kita sebagai organisasi wartawan, minta juga kepada teman-teman, ayo kita kawal Pilgub mendatang ini sesuai dengan fungsi kita, gunakan kode etik, kemudian gunakan azas dalam pemberitaan hingga kita dapat mengawal ruang publik tidak menjadi ruang yang paradigma naratif. Kita tahu sendirilah dalam dunia politik ini sesuatu yang tidak masuk akal karena dikemas secara menarik jadi seperti masuk akal. Nah, ini mungkin salah satu fungsi kita, mengawal ruang publik tentunya, di samping tentu juga kita memberi ruang sebagai fungsi industri media itu. Tapi teman-teman wartawan, khususnya kami di PWI itu selalu mengingatkan bahwa kode etik jurnalistik itu tidak bisa ditawar-tawar dalam kondisi apapun. Artinya kalau dari sisi pemberitaan itu ya memang memberi pencerahan, memberi informasi yang baik, kemudian memberikan pendidikan politik, ya juga membangun kegembiraan di Pilgub ini. Mungkin itu. Oke, itu pandangan Bapak Heri Rawas. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bung Pipin, perspektif media terhadap Pilgub Jambi, pandangan Anda. Baik, terima kasih Bang Mutadi sebelumnya. Saya di sini sebagai perwakilan dari Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Jambi. Artinya kalau saya melihat bahwa peran media ini sangatlah vital dalam sebuah proses politik. Artinya masyarakat di bawah mereka akan bisa mengupdate informasi dari yang disampaikan oleh media. Begitu vital dan pentingnya peran media dalam proses ini. Nah, kita mengetahui bahwa hari ke hari pemberitaan media cetak, elektronik maupun televisi, online dan lain sebagainya di Jambi itu kan terus berproses. Konstelasi politik ini disampaikan bahkan sekarang untuk tataran saat ini disampaikan detik per detik. Artinya ketika calon ini bertemu calon ini, itu medianya sudah pemberitaannya, informasinya sudah bisa kita dapatkan. Nah, disitulah vitalnya peran media. Artinya masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses perpolitikan di Provinsi Jambi ini, dengan mereka mengupdate informasi dari media yang disampaikan oleh media, tentu mereka akan tahu siapa-siapa saja calon yang akan bertarung di Pilkada Gubernur nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang menarik kalau menurut saya, dan ini sebenarnya tugas media untuk menyampaikan. Sebagian besar kandidat yang akan bertarung nantinya di Pilkada ini punya latar belakang kepala daerah, Bang. Ada yang bupati 2 periode, rata-rata 2 periode. Kemudian ada juga anggota DPR RI. Nah, dari sini masyarakat bisa menilai, mengukur kinerja para kandidat ini, itu adalah tugas media menyampaikan bagaimana visi misi mereka. Artinya apa yang mereka tawarkan ke masyarakat bisa dari media itu sebagai jembatan mereka ke pemilih secara langsung. Nah, selain ada visi misi mereka di situ, media juga menjembatani bahwa ini loh, menawarkan bahwa inilah kandidat-kandidat yang bakal memimpin Provinsi Jambi. Di situ ada visi misi mereka, kemudian ada program-program mereka yang tentu masyarakat bisa menilai secara langsung melalui pemberitaan-pemberitaan media. Dan yang kedua, kemudian yang ketiga, peran media tidak hanya menyampaikan, menawarkan kepada masyarakat bahwa inilah calon-calon gubernur yang bakal kita pilih nanti. Tapi menurut saya lebih dari itu, bahwa media juga membantu penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, untuk menekan angka golput. Artinya semakin masif pemberitaan soal Pilkada Gubernur, semakin masif tahapan itu disampaikan kepada di media tertentu, tentu masyarakat akan lebih tahu, oh tanggal sekian ada Pilkada Gubernur, mari kita salurkan hak pilih. Nah, artinya selain peran media sebagai salah satu wadah masyarakat untuk mengetahui visi misi ataupun siapa kandidat yang bertarung, media juga berperan dalam hal membantu Komisi Pemilihan Umum. Nah, oke, di luar tahapan yang tentunya nanti akan ada atur oleh KPU, ada regulasinya,
terkait sosialisasi para kandidat. Kemudian mungkin yang terakhir dalam paparan singkat, tentu seperti yang disampaikan oleh Bang Heri tadi, bahwa dalam melakukan peliputan, dalam melakukan penulisan berita, tentu kaidah jurnalistik ataupun kode etik jurnalistik itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya pemberitaan kita jangan sampai memprovokasi, menyebabkan ketidaknyamanan di level masyarakat ataupun menimbulkan konflik di paling bawah. Setidak-tidaknya media bisa meredam isu ataupun menangkal hoax-hoax yang banyak terjadi di media sosial. Sebab kita ketahui bahwa media sosial merupakan produsen hoax terbesar. Nah, di media inilah yang bertugas untuk memberikan pemberitaan, menyajikan pemberitaan yang betul-betul fakta dan tentu disesuaikan dengan kode etik jurnalistik yang ada. Saya pikir itu saja untuk tahap awal ini. Terima kasih. Oke, sebelum saya bertanya kepada Anda, mungkin saya beri kesempatan dulu kepada Bung Nugroho Kusumawan. Ya, terima kasih Bung Muhtadi. Seperti yang disampaikan Bang Heri dan Pipin tadi, sebenarnya Pilgub terutama pemilihan gubernur Jambi itu bukan suatu yang harus kita takuti, tapi kita harus setuju, kita harus sambut dengan riang gembira bahwa ini adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat gitu loh. Nah, bagaimana peran pers di sini? Pers di sini kan fungsinya 3. Dia sebagai tempat untuk menyampaikan informasi, sarana untuk mendidik dan menghibur. Nah, bagaimana itu bisa bekerja dengan baik? Ya perlu kerja keras, perlu komitmen bersama antara media, masyarakat, dan para kandidat sendiri. Bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa kandidat mereka tidak salah pilih dalam pemilu nanti? Yaitu tugas pers. Bagaimana mereka bisa mengulitin track record ataupun rekam jejak masing-masing kandidat untuk bisa menarik simpati masyarakat. Selain rekam jejak, ya kita perlu juga harus mengetahui visi misinya ke depan bagaimana untuk Jambi ini. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang gagal untuk mengelola Jambi, padahal Jambi butuh perkembangan yang signifikan. Apalagi kepala daerah harus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di Indonesia gitu loh, khususnya di Jambi. Nah, satu lagi yang menjadi selain independensi media yang harus kita dorong pada saat pilgub ini, gitu, pada saat pilkada, walaupun pilgub atau pilkada atau pilpres gitu ya, independensi itu sangat penting di media. Karena apa? Jiwa rohnya media itu ada di sana. Karena kita mengemban misi yang sangat mulia, yaitu menyampaikan informasi ke masyarakat, dan kemudian juga kita harus menjaga bahwa jangan sampai kepentingan masyarakat itu kita salah gunakan gitu loh, hanya untuk kepentingan media saja, media kita saja, ataupun kepentingan yang sifatnya praktis. Pada dasarnya sudah ditegaskan fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu adalah satu lagi adalah kemerdekaan pers. Nah, kita juga harus tahu nih gitu loh, apakah kandidat yang akan bertarung nanti juga akan, khususnya bagi kami ya pers itu, mendukung kebebasan pers di Jambi itu sendiri. Jangan sampai mereka malah atas kepentingan mereka tidak welcome terhadap kebebasan pers, padahal itu sangat dibutuhkan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 bahwa pasal 2 tegas menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Itu sangat jelas. Jadi artinya ketika pemimpin anti kritik terhadap kinerja-kinerja pers, itu yang perlu kita tanda tanya besar gitu loh, ada apa gitu loh. Nah, kita butuh komitmen dari calon pemimpin kita nantinya ke depan, mereka juga akan mengembangkan kebebasan pers. Kebebasan pers itu bukannya mutlak bebas gitu, ada kode-kode etiknya yang harus kita lalui gitu loh. Ada sekian tahapan yang harus kita clear di tingkat mulai dari wartawannya yang meliput di lapangan sampai ke meja redaksi. Jangan sampai produk pers
itu malah menggiring masyarakat menuju ke perpecahan. Harus kita mendahulukan namanya jurnalisme positif gitu loh. Apalagi di tengah keberagaman masyarakat Jambi yang saat ini banyak suku, agama, segala macam dan sekian banyak kepentingan, kita harus bisa mengakomodir itu semua gitu loh. Nah, inilah pentingnya nanti kerjasama antara pelaku-pelaku penyelenggara pemilu, dalam hal ini ada KPU, Bawaslu, dan juga pers, dan juga tentu saja para kandidat dan tim suksesnya. Bagaimana mereka punya program ataupun punya visi misi itu harus sampai gitu loh. Gitu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih, Bung. Oke. Independensi pers itu harus tetap jaga. Tapi kita tidak tahu apakah sekarang independensi pers sudah tergadai. Tapi sebelum kita teruskan, mungkin kita beri kesempatan kepada Bung Suang Sitanggang. Ya, terima kasih Bang Mutadi. Pada intinya sih kita melihat pemilihan gubernur ini sebagai sebuah pesta demokrasi, dan pers adalah bagian dari pilar demokrasi ini, yang kemudian bermakna bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, pers harus terlibat di dalam proses ini. Hanya kemudian proses terlibatnya adalah seperti apa itu ya. Kembali kepada fungsinya, ya pers adalah untuk mengungkapkan apa sebenarnya realita yang terjadi. Dia adalah pengungkap fakta. Sekalipun itu pahit harus diungkapkan. Itu. Dan inilah sebenarnya yang harusnya dijalankan. Tapi bagaimana prosesnya, apakah seperti apa sudah berjalannya, sebenarnya biarlah masyarakat yang menilai. Itu. Kemudian dalam konteksnya untuk Pilgub Jambi juga, kita sih melihat kalau teriak-teriaknya di media itu cukup kuat ya, sebenarnya cukup bagus. Dari medianya sudah cukup bagus kalau kita melihatnya. Hanya saja dari kandidat-kandidat yang bertarung itu yang masih dipertanyakan ya. Dipertanyakannya gini, kita tidak melihat sampai sejauh ini apa yang menjadi jualan utamanya. Pada dasarnya sih di awal ketika mau mencalonkan seseorang itu, kalau misalnya kita berkaca kepada pilkada-pilkada di tempat yang kemudian calonnya hebat-hebat itu, sejak awal dia menyatakan maju, dia sudah menyebutkan saya atau kami akan melakukan ini. Di awal itu diungkapkan, sehingga tujuannya apa? Dengan itu kemudian tersampaikan ke media, itu media menjadi ulasan bagus untuk diuji. Kalau tidak ada yang diuji. Yang sampai sejauh ini fair ya, kita bicaranya fair, bahwa yang tadi adalah masih dalam tahap untuk menaikkan citra ya, pencitraan lewat kegiatan. Tidak masalah sebenarnya, tidak salah. Hanya kemudian pers sebenarnya pengen menunjukkan kepada masyarakat, menguji kepada masyarakat tentang sebuah program yang akan menjadi unggulan. Misalnya sampai sekarang mungkin masih top of mind tentang pilkada, misalnya ketika kalau kita berkaca kepada DKI misalnya, OKOC sampai sekarang, karena apa? Itu diuji dan itu menjadi ujian bagi masyarakat dan juga bagi kandidat sendiri. Apakah program ini jalan atau tidak? Apakah program ini layak atau tidak? Rumah DP 0, apakah layak atau tidak? Ini menjadi perbincangan hangat. Sebenarnya harapan kita di Jambi adalah seperti ini. Media mempunyai peran besar ketika ada yang diujinya. Ketika tidak ada yang diujinya, akan susah kemudian kita melangkah banyak. Karena apa? Ketika mengkritisi kadang dianggap sebagai black campaign. Ini menjadi sebuah persoalan baru. Ya harapan kita sih, ya kita yakin bahwa semua kandidat siapapun yang maju di Jambi sebenarnya punya kemampuan itu. Hanya mungkin waktunya yang belum sekarang ya. Tapi ya sebenarnya sih semakin bagus, semakin baik, semakin punya waktu kita untuk mengujinya, semakin punya waktu masyarakat untuk mengujinya. Apakah dengan program itu bisa diterima oleh masyarakat yakin atau tidak. Di awal sih saya pikir gitu. Jadi untuk proses demokrasinya media kemudian berperan di situ sebagai bagian dari pilar demokrasi lewat menguji apa yang akan menjadi jualan utama, yang akan menjadi janji kampanye dari kandidat. Saya pikir itu. Terima kasih. Nah, banyak nama yang bermuncul sekarang, tapi seperti yang disampaikan oleh Bung Suang Sitanggang tadi, tapi apa yang mau dibuatnya sehingga
media pun bingung dan belum sempat untuk menguji. Tapi untuk membahas lebih lanjut, kita beri kesempatan dulu dengan Pak Bung Rojali dari RRI Jambi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang perspektif media tentu menarik untuk kita perbincangkan. Tadi sudah disampaikan teman-teman semua fungsi, peran dan semuanya. Tapi di sini saya menyoroti eksistensi media itu sendiri terhadap pelaksanaan Pilgub ini. Nah, karena kita ketahui semua media baik elektronik maupun surat kabar dan lainnya ada fungsi-fungsi yang harus dijalani, memberikan informasi, kemudian pendidikan, kemudian dan mensukseskan kegiatan tersebut. Nah, tadi disampaikan juga apakah independensinya ini tergadaikan? Di sini yang harus kita pertanyakan gitu. Nah, ini yang penting yang harus kita bicarakan. Kalau soal memberikan informasi semua bisa. Siapa ini yang akan maju kan? Visinya, misinya, kemudian istilahnya berikutnya itu tahapan-tahapannya kan. Tapi eksistensi kita sendiri kita pertanyakan, apakah kita bisa independen dalam hal ini untuk benar-benar sebagai media kita berikan ke masyarakat luas gitu. Ini sekedar pembuka awal gitu. Karena fungsi-fungsi media tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Kayaknya sama kan kayak itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baiklah, masih bicara tadi ini independensi dari media itu sendiri. Mungkin saja independensi media itu udah mulai terjaga, tetapi pengaruh eksternal. Tapi untuk lebih kita bicarakan itu nanti kita beri kesempatan dulu kepada Bung Haramen. Silakan. Baik, terima kasih Bang Muhtadi. Saya kira sampai hari ini kalau bicara tentang calon pemimpin Jambi, saya belum membaca dari media pemimpin yang mana yang bisa membawa Jambi ini ke depan lebih baik gitu. Karena saya baca ini cuma slogan-slogan saja. Slogan membawa Jambi maju, kemudian Jambi bangkit gitu kan. Tapi seperti apa barometernya gitu kan. Karena bicara memimpin Jambi ke depan, saya kira tugasnya sangat besar. Karena ada 7% misalnya masyarakat Jambi yang berada di garis kemiskinan. Kemudian ada jalan-jalan yang banyak yang rusak. Dan banyak lagi yang harus diperbuat oleh pemimpin. Saya kira kalau pemimpin kita yang kita pilih tidak punya visi dan misi yang jelas, saya kira Jambi ini tidak akan maju ke depan. Kita tahu sekarang angka pertumbuhan ekonomi kita di bawah pertumbuhan nasional kok, cuma 4,7 kan. Sementara nasional 5% kan gitu. Kemudian penyerapan anggaran tinggal 1,5 bulan lagi baru 60%. Ini kan PR yang besar gitu. Kemudian harga sawit, harga karet sampai hari ini juga belum naik. Apa solusi dari calon-calon pemimpin? Kan belum ketemu sampai hari ini. Dan itu pun saya lihat di media belum ada gitu. Yang calon pemimpin yang punya visi ini gitu, visi kerakyatan. Kebanyakan saya lihat apa yang disiarkan di media calon pemimpin kita ini cuma pencitraan doang gitu. Bagaimana dia mencium anak orang miskin, bagaimana dia melihat orang sakit, ya seperti itu saya lihat. Tapi bagaimana visi dia jelas, Jambi ini mau dibawa maju barometernya seperti apa gitu kan, pertumbuhannya berapa gitu kan, kemudian masyarakat miskinnya berapa yang mau diturunkan kan gitu. Kemudian jalan-jalan rusak itu bagaimana? Belum lagi bicara misalnya soal pariwisata. Pariwisata Jambi sampai hari ini juga tidak maju-maju pariwisata. Kita tahu bahwa Kerinci itu punya potensi wisata yang luar biasa. Sekarang siapa coba calon pemimpin yang muncul hari ini yang menawarkan solusi bagaimana pariwisata di Kerinci itu bisa maju? Tidak ada. Tidak ada satupun calon pemimpin yang muncul hari ini yang punya tawaran-tawaran menarik. Nah, berbicara tentang desa, ada 1399 desa yang ada di Jambi. Sampai hari ini, meskipun desa ini seksi bagi nasional, bahkan menterinya diperebutkan semua partai,
Tapi calon pemimpin Jambi belum ada yang berani bicara tentang desa. Desa mau bicara, mau dibawa kemana desa yang ada di Jambi? Ada 1,3 triliun dana pusat yang digelontorkan ke desa-desa di Jambi. Tapi tanpa ada sinkronisasi antara program pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, desa ini tidak akan maju-maju. Sementara penduduk Jambi ini ada 60% itu yang ada di desa. 60%. Kalau pemimpin Jambi tidak punya visi yang visinya mengawang-awang seperti sekarang, saya kira Jambi ini tidak akan maju ke depan. Saya kira itu pembuka dari saya. Baiklah, mungkin gini Pak Bung Haramen, mereka lebih sibuk dengan mengurus kabupaten sehingga apa yang ingin kita inginkan belum tersampaikan. Anak Jambi memakai lacak dipakai bukan untuk berlagak. Jangan dulu beranjak, kita rehat sejenak.